Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anakku sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, dan kita masing-masing mempersiapkan diri dengan cara mengambil saat teduh. Ibadat hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Sekarang kita bersama memuji nama Tuhan melalui pujian KJ Kidung Jemaat nomor 13. Kita pujikan bait yang pertama. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan ibadah pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau tiada henti-hentinya untuk mengasihi dan memberkati hidup dan kehidupan kami bersama. Terbukti sampai saat ini kami semua di dalam naungan cinta kasih Tuhan, penuh kekuatan, kesehatan, keselamatan yang berasal dari Engkau sendiri. Tuhan, kami semua datang ke hadirat Engkau dengan segala kerendahan hati pikiran kami masing-masing. Kami sungguh mengaku dan menyadari bahwa hidup kami ini tidak sempurna di hadapan Tuhan. Kami sering melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan, baik itu sengaja maupun tidak. Engkau menghendaki supaya kami senantiasa mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kami. Namun karena berbagai persoalan, kami seringkali tidak setia kepada Tuhan. Kami sering meninggalkan Tuhan, bahkan kami sering menghujat Tuhan karena berbagai persoalan yang sungguh berat di dalam hidup ini. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau sungguh mengampuni dosa pelanggaran kami. Engkau menghendaki supaya kami senantiasa mengasihi sesama kami seperti mengasihi diri kami sendiri. Tetapi yang sering terjadi ya Tuhan, malah sebaliknya, kami sering menyakiti hati orang lain, baik melalui tutur kata kami, sikap kami, perbuatan kami. Oleh karena itu kami secara bersama-sama memohon tangan pengasihan Tuhan. Tuhan pasti mengampuni dosa pelanggaran kami, agar kami semua boleh layak menjadi anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah kebaktian saat ini, kami bersama-sama ingin mendasarinya dengan pemberitaan firman-Mu yang disaksikan di dalam Alkitab. Oleh karena itu, biarlah Roh-Mu yang kudus boleh hadir dan menguasai hati pikiran kami masing-masing, agar setiap kami boleh berkonsentrasi akan pemberitaan firman-Mu, sehingga firman Tuhan boleh mendapatkan tempat di dalam hati kami yang terdalam, sehingga iman percaya kami kepada Engkau semakin hari semakin dewasa,
dan semakin mandiri dan semakin kokoh, dan kami semua semakin berpasrah diri hanyalah ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami sungguh menyerahkan jalannya ibadah pada saat ini, awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, sekarang terimalah berita anugerah yang berasal dari Tuhan sendiri di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang kedua, demikian bunyinya. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian saudara-saudara berita anugerah dari Tuhan sendiri. Baiklah kita sambut dengan pujian NKB nomor 3, kita pujikan bait yang kedua. Janji kudus, dosanya betapa pun juga kecil, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab nikmatnya. Saudara-saudara, bacaan kita kali ini yang pertama diambil dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai dengan 16, kemudian disambung 32 sampai dengan 35. Kemudian yang kedua diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Namun saya akan bacakan dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula
dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian ibu bapak dan saudara-saudara dan anak-anakku, pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa rindu mendengar, merenungkan, dan juga berusaha sekuat tenaga melaksanakan sabda Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Amin. Kidung Jemaat nomor 184, bait yang pertama. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Saudara-saudara, dalam bacaan kita yang pertama tadi dalam kitab Keluaran pasal yang ke-16 ayat 2, di sana dikatakan, "Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel
kepada Musa dan Harun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau kita mendengar kata bersungut-sungut, kita akan segera ingat keberadaan bangsa Israel yang terkenal dengan sifat itu, yaitu suka bersungut-sungut. Padahal mereka ini berjalan di dalam lindungan Tuhan secara langsung, mengalami sendiri bagaimana Tuhan menyertai mereka secara nyata. Namun tetap saja, saudara, ketika situasi menjadi sulit, mereka pun dengan mudah mengeluh, mereka bersungut-sungut. Nah, setiap menghadapi kesulitan atau masalah, mereka tidak pernah mau mengoreksi diri terlebih dahulu, apa sebab musababnya, melainkan mereka langsung menyalahkan orang lain, dan mereka ini bersungut-sungut. Maka itu di dalam ayat yang ketiga, saudara, Keluaran 16 ayat 3, di sana dikatakan, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Keluaran pasal 16 ayat 3 mengatakan begitu, saudara. Di sini mereka, umat Israel ini menyalahkan Musa, menyalahkan keadaan, dan selalu membanding-bandingkan dengan keadaan sebelumnya. Nah, melihat apa yang diperbuat oleh bangsa Israel ini, saudara, Tuhan menjadi sangat marah, sehingga mereka harus langsung menanggung akibatnya, yaitu mati dipagut ular, dibinasakan oleh malaikat maut, dan puncaknya gagal memasuki tanah perjanjian. Mereka bersungut-sungut karena tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Ketika mendapat masalah dalam hidup, ketika merasa mendapat perlakuan tidak baik, juga ketika ditimpa beban berat, mereka mudah bersungut-sungut. Mereka mudah menyalahkan orang lain. Ketika itu Musa, saudara, ketika umat Israel ini mengalami masalah-masalah yang berat. Dan saya pikir ini juga bisa terjadi, saudara, di dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika kita mendapatkan masalah yang berat, pergumulan yang berat, bisa saja kita mengeluh, bersungut-sungut, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Nah, saudaraku, di dalam bacaan yang kedua, Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan 16, di sana menceritakan atau cerita yang menyinggung masalah serupa juga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan tentang upah para pekerja kebun anggur.
Tentu kita semua bisa berpikir bahwa cerita ini menggambarkan tentang sebuah ketidakadilan seorang pemilik kebun anggur yang tidak memberikan upah sepantasnya kepada para pekerjanya. Kita semua tidak senang diperlakukan tidak adil, saudara. Bahkan beberapa dari kita mungkin sangat sensitif dengan ketidakadilan. Ketidakadilan bukan hanya merugikan diri kita sendiri, tetapi melecehkan harga diri kita. Kalau kita pikir, saudara, dengan akal sehat, sungut-sungut para pekerja tersebut adalah normal. Membayar setiap orang dengan upah yang sama, tanpa melihat berapa lama mereka ini bekerja, berapa banyak yang mereka hasilkan, jelas merupakan tindakan yang tidak adil. Ini yang dipahami oleh para pekerja ketika itu, saudara. Panen anggur di Israel biasanya terjadi pada bulan September. Nah, pada saat itu temperatur masih cukup tinggi, sehingga para pekerja outdoor benar-benar mengalami terik matahari yang sangat menyengat dan juga angin kering yang tidak nyaman. Bisa kita bayangkan, saudara, betapa lelahnya bekerja selama 12 jam dalam keadaan seperti itu. Panasnya luar biasa. Lalu mereka dibayar sama seperti para pekerja yang hanya bekerja 1 jam, 1 dinar. Cara pembayaran Tuhan dalam perumpamaan itu, saudara, sungguh tidak adil menurut para pekerja kebun anggur itu. Tetapi sebenarnya, saudara, kita semua diajak untuk tidak berfokus pada persoalan adil atau tidaknya upah yang diberikan kepada mereka, para pekerja itu, dalam cerita atau perumpamaan tersebut, saudara. Tetapi lebih kepada sikap hati dan perasaan tahu diri daripada para pekerja itu sendiri, saudara. Oleh karena itu, marilah, saudara, kita memperhatikan kembali perumpamaan ini. Apakah benar Tuhan itu telah bertindak dengan tidak adil dalam pembayarannya kepada para pekerja jam 6 pagi? Bila kita selidiki dengan sesama, saudara, Tuhan itu sebenarnya telah membayar sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama, yaitu 1 dinar untuk 1 hari kerja. Lalu di mana ketidakadilannya? Di mana ketidakadilannya? Bukankah adil itu berarti berpegang pada kebenaran? Bukankah adil itu berarti memberikan apa yang menjadi hak orang lain? Tuhan itu tetap berpegang pada kebenaran, saudara-saudara. Tuhan itu telah memberikan apa yang menjadi hak para pekerja itu, yaitu upah 1 dinar dalam sehari.
Itulah sebabnya saudara-saudara, Tuhan itu berkata kepada seorang dari mereka di dalam ayat yang ke-13 di sana dikatakan, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari?" Itu saudara yang menjadi pegangan pemilik kebun anggur. Jadi kebun anggur ini melakukan kebenaran saudara, bukan melakukan yang tidak adil, tetapi melakukan kebenaran sesuai dengan kesepakatan di dalam bekerja sehari sedinar itu saudara. Nah saudara-saudaraku, Tuhan Yesus dengan sengaja menceritakan pembayaran itu dengan urutan yang sebaliknya. Yang diberi bukan yang datang jam 6 pagi atau 9 pagi, tetapi yang diberi lebih dahulu, yang datang paling terakhir, yaitu jam 5 sore saudara. Nah, ia dengan sangat pandai saudara memperlihatkan kepada pendengarnya apa yang menjadi isu utama dari para pekerja jam 6 pagi, yakni perasaan diperlakukan tidak adil karena orang lain mendapatkan keberuntungan atau kemurahan. Ayat 15 bagian B di sana mengatakan bahwa itu terjadi karena ada unsur iri hati saudara. Ada orang yang mendapatkan keberuntungan luar biasa, ada orang yang menerima kemurahan dari Tuhan luar biasa. Mereka sebenarnya iri hati. Maka itu ayat 15 bagian B di sana mengatakan, iri hatikah engkau? Nah saudara, andai kata para pekerja yang jam 6 pagi itu tidak pernah tahu bahwa ada pekerja yang mendapatkan kemurahan dari pemilik kebun anggur itu, ia tidak akan bersungut-sungut, ia tidak akan mengeluh saudara. Perasaan diperlakukan tidak adil muncul ketika mereka ini melihat pekerja lain mendapatkan keuntungan luar biasa, mendapatkan kemurahan luar biasa dari sang pemilik kebun anggur itu. Kemudian saudara, pemilik kebun anggur itu mempermalukan orang-orang itu dengan mengingatkan bahwa ia adalah pemilik kebun anggur itu. Ia berhak atas seluruh miliknya. Mau diapakan saja, mau dipakai apa saja, itu adalah terserah pemilik kebun anggur itu saudara. Tidak ada seorang karyawan pun yang layak untuk mengajar atau memerintah dia untuk ini dan itu. Pemilik kebun anggur ini bebas untuk menggunakan miliknya. Ia berdaulat untuk bermurah hati kepada siapa dia mau bermurah hati itu. Gak bisa dipengaruhi oleh orang lain, tidak bisa diperintah-perintah orang lain saudara. Tetapi pemilik kebun anggur itu bebas melakukan apa saja. Nah kemudian Tuhan itu berkata lagi saudara, ayat yang ke-14 dan ayat 15 bagian B di sana dikatakan, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ya, mereka iri hati ternyata saudara. Iri hati inilah yang menjadi pergumulan mereka saudara-saudara. Iri hati inilah yang menyebabkan masalah itu muncul saudara. Hati mereka terasa terbakar bila mereka itu melihat orang lain mendapatkan keberuntungan, orang lain mendapatkan kemurahan.
Iri hati, saudara, yang menjadi penyebab utama mengapa mereka bersungut-sungut, mengapa mereka mengeluh, saudara. Mereka tidak siap, saudara, untuk menghadapi hal itu. Mengapa mereka tidak siap untuk melihat itu, saudara? Karena mereka merasa diri mereka itu lebih baik daripada orang lain. Mereka merasa bekerja lebih lama, lebih produktif, lebih sungguh-sungguh, dan lebih lelah dari para pekerja jam 5 sore. Itu yang dilihat mereka, saudara. Kerja mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Sama upahnya dengan orang yang hanya bekerja 1 jam mulai jam 5 sore. Sehingga mereka ini menjadi iri hati, saudara, menjadi marah, saudara. Nah, oleh karenanya, saudara, sudah sepantasnya mereka ini yang harus dibayar lebih banyak, bukan yang lain, karena mereka merasa bekerja yang paling lama menghasilkan banyak. Nah, inilah, saudara, pola pikir yang Yesus kecam. Yesus tidak suka dengan orang yang suka iri hati, saudara. Yesus tidak suka dengan orang yang punya sifat iri hati, saudara. Maka itu jadi pengikut Yesus Kristus. Jangan sekali-kali, saudara, kita menjadi orang yang suka iri hati. Karena Yesus tidak suka dengan orang yang iri hati, seperti para pekerja kebun anggur ini. Mereka banyak yang iri hati, saudara. Maka itu jangan sekali-sekali kita sebagai pengikut Kristus memiliki rasa iri hati, saudara. Biarlah mereka, orang lain beruntung, mereka mendapatkan kemurahan. Karena itu berkat mereka, saudara. Jangan iri hati, saudara. Orang suka iri hati, saudara, hidupnya tidak akan ada kepuasan, saudara. Orang yang suka iri hati, saudara, di hatinya tidak ada ketentraman, saudara. Karena orang iri hati akan terus mengeluh di dalam hidupnya, terus bersungut-sungut tanpa batas. Sekali lagi, saudara, sebagai pengikut Kristus, janganlah iri hati. Amin. Kita mengambil saat teduh. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anakku sekarang diundang untuk berdiri. Kita bersama-sama dengan umat percaya di seluruh muka bumi. Baiklah, sekarang kita ungkapkan pengakuan iman percaya kita kepada Allah
melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persetujuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Baiklah saudara-saudara, sekarang kita akan bersama-sama untuk mendengar dan menikmati persembahan pujian dari keluarga Ibu Sudarmaji, wilayah 2, dengan judul Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Disilahkan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya.
bersamaku. Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Diangkat dan Demikian saudara-saudara persembahan pujian dari keluarga Ibu Darmaji dengan judul Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Terima kasih atas persembahan pujiannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baiklah saudara-saudara, sekarang kita akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita persiapkan masing-masing, dan biarlah persembahan itu kita dasari dengan firman Tuhan yang ada di dalam Mazmur 54 ayat 8 demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Demikian Ibu Bapak dan saudara-saudara firman Tuhan yang mendasari di dalam kita bersama-sama memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dan biarlah kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 439 bait yang ketiga. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami semua kembali menghadap kehadirat Engkau ya Tuhan, sungguh naikkan segala puji syukur dan terima kasih atas berkat penyertaan, bimbingan dan pimpinan Tuhan di dalam kami bersama-sama membangun ibadah pada saat ini. Semuanya boleh kami lalui dengan penuh kekuatan, kesehatan, sukacita karena berkat pertolongan dari Engkau sendiri. Biarlah firman Tuhan yang baru saja kami dengar, kami renungkan bersama-sama. Tuhan sendiri yang memberkati, Tuhan sempurnakan di dalam hati pikiran kami masing-masing melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan boleh menjadi kekuatan iman percaya kami kepada Engkau. Biarlah firman Tuhan menjadi pedoman
di dalam kami menapaki kehidupan di masa-masa mendatang. Tuhan, hancurkanlah hati kami yang sering kali iri hati kepada orang lain. Engkau kuasai hati pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang kami lakukan di dalam hidup ini hanya seturut dengan kehendak-Mu. Persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama Tuhan berkati, Tuhan kuduskan. Tuhan sendiri yang memakainya sebagai sarana untuk melebarkan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini melalui segala kegiatan pelayanan yang ada di Jemaat Mulyosari. Allah Sang Sumber segala berkat semakin melimpahkan berkat-Nya kepada setiap warga jemaat-Mu yang boleh membawa persembahan syukur kepada Tuhan dengan segala ketulus ikhlasan hati mereka masing-masing. Saudara-saudara kami yang Tuhan percaya mengelola persembahan ini, Tuhan berkati hikmat, kebijaksanaan, kemampuan agar saudara-saudara kami boleh mengelola persembahan dengan baik hanya seturut dengan kehendak-Mu. Melalui segala usaha dan pekerjaan mereka masing-masing, biarlah Allah Sang Sumber segala berkat semakin melimpahkan berkat-Mu kepada seluruh warga jemaat-Mu, agar apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka setiap hari benar-benar boleh tercukupi karena berkat anugerah yang berasal dari Engkau sendiri. Kami saat ini berdoa bagi warga jemaat-Mu yang menderita sakit, yaitu Bapak Yunias, Bapak Gaton, Ibu Sarjono Suja, Ibu Edi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Engkau berkenan hadir dalam hidup mereka. Engkau jamah dengan tangan kuasa-Mu agar mereka tidak menjadi putus asa, tetapi terus berharap bahwa Tuhan Yesus pasti memberkati kekuatan, kesehatan, dan kedamaian, ketentraman di dalam hatinya. Secara khusus kami serahkan keluarga Ibu Yuyun, wilayah 3 yang saat ini satu keluarga menderita sakit. Tolong Tuhan Yesus Engkau berkenan hadir dalam kehidupan rumah tangga Ibu Yuyun. Engkau berikan mujizat-Mu yang besar. Engkau angkat sakit penyakit yang dideritanya Tuhan, agar mereka sekeluarga boleh cepat sembuh karena berkat pertolongan dari Engkau sendiri. Kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau senantiasa berkati mereka kekuatan, kesehatan, jauhkan dari segala gangguan sakit penyakit, terutama ketika ada wabah virus corona ini, agar seluruh warga jemaat-Mu memiliki tubuh yang kuat, yang sehat, dan semakin bersyukur kepada Engkau saja. Kami serahkan anak-anak jemaat yang masih duduk di bangku pendidikan, Tuhan menyertai dan memberkati dalam belajar mereka, terutama belajar melalui daring, agar anak-anak boleh belajar dengan lancar, baik, memperoleh hasil yang baik, dan boleh keberhasilannya hanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk masa depan kehidupan mereka. Kami serahkan warga jemaat-Mu yang dalam minggu ini berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun perkawinannya. Tuhan juga semakin memberkati setiap warga jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini, agar mereka semakin berpasrah diri hanyalah ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami serahkan pula semua kegiatan pelayanan yang ada di Jemaat Mulyosari di tengah-tengah virus corona ini. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti memberkati pelayanan kami bersama, agar semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dengan demikian nama Tuhan Yesus Kristus semakin dimuliakan oleh seluruh warga jemaat-Mu. Allah Sang Sumber segala berkat kiranya senantiasa melimpahkan berkat-Mu melalui seluruh warga Jemaat Mulyosari, agar apa yang menjadi kebutuhan kegiatan pelayanan Jemaat Mulyosari benar-benar boleh tercukupi karena berkat anugerah dari Engkau sendiri. Kami serahkan bangsa negara kami Indonesia, terutama kota Surabaya, di tengah-tengah menghadapi COVID-19 ini. Tuhan, Engkau berkati para pemimpin bangsa negara kami hikmat, kebijaksanaan, agar apa yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa negara kami hanya seturut dengan kehendak-Mu,
terutama di dalam menangani COVID-19 ini, agar COVID-19 di bangsa Indonesia boleh cepat berakhir karena berkat pertolongan dari Engkau sendiri, dan rakyat Indonesia boleh hidup dengan penuh damai sejahtera dari Engkau sendiri. Warga masyarakat yang kena dampak virus corona, menderita sakit baik di rumahnya masing-masing maupun di rumah sakit, Tuhan juga tengok, Engkau jamah mereka satu persatu agar warga masyarakat ini boleh cepat sembuh karena berkat pertolongan dari Engkau sendiri. Dokter perawat yang senantiasa menangani para korban COVID-19 ini, Engkau berkati juga kekuatan kesehatan, kemampuan, agar apa yang dilakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu, sehingga pasien di tangannya boleh cepat sembuh karena berkat pertolongan dari Engkau sendiri. Demikian ya Bapa, doa permohonan ungkapan syukur kami bersama kami panjatkan di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Ibu bapak dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sekarang disilahkan untuk berdiri. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui pujian Kidung baru nomor 188, bait yang pertama. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal.
Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hatimu masing-masing kepada Allah untuk menerima berkat-Nya yang akan disampaikan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Kita bersama-sama mengakhiri ibadat saat ini dengan pujian Kidung Jemaat nomor 474. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan